Shalom teman-teman Youth GBT Kristus Hayat. Pada saat ini kita ibadah online kembali di tengah kondisi COVID yang meningkat lagi. Tetapi kita tidak boleh padam dan kita tetap harus semangat, tetap intim di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang menonton ibadah online pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada hingga sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami untuk boleh hadir kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Juga berdoa untuk setiap kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami di tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, virus corona yang semakin meningkat Tuhan. Kiranya kami mampu, kami bisa melewati semuanya itu bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita pujikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kesaksian dari behind the song teman-teman kami Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam nama-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga meskipun kondisi tidak menentu, tidak bisa diprediksi, tetapi iman kita, semangat kita, seperti tadi pemimpin pujian bilang, api rohani kita tidak boleh padam. Amsal berkata, kalau dalam kesesakan, teman-teman merasa terhimpit, semangat patah, maka kecil kekuatan kita. Taruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita pegang di dunia ini, teman-teman, tidaklah kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Kak Ando berdiri di tempat ini juga bersama teman-teman, percaya semua karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Hari ini kita akan kembali mendengar dua teman kita yang akan memberikan kesaksian mereka. Kira-kira siapa mereka dan pujian apa nanti yang mereka saksikan. Semoga teman-teman juga diberkati dengan kisah behind the song dari kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama beribadah menyaksikan behind the song kesaksian dari teman-teman. Shalom teman-teman, behind the song part ketiga. Kemarin sudah dilayani oleh Saudari Yubel dan juga Kakak Zeva. Sekarang kita akan mendengar behind the song. Ada kisah apa di balik lagu yang dipilih oleh adiknya Kakak Zeva, yaitu Saudara Al. Iya. Nama aslinya siapa? Anga Lulu Waru. Wah, susah sekali sudah. Anga Lulu Waru. Iya. Jadi Shalom. Ya, salam Kak. Anga Lulu Waru. Iya. Hari ini kita juga kedatangan WL sekaligus pemain gitar. Jadi Kak Ando ya rodo santai menyerahkan, mempergunakan, mengoptimalkan SDM yang ada teman-teman. Jadi jarang-jarang nih kita kumpul ya. Mas Hendy bantu kita untuk mengiringi Saudara Al nanti untuk menyanyi. Oke, lanjut langsung saja. Al, kira-kira pujian apa?
pujian pertama yaitu oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Penyanyi aslinya siapa ya? Siapa yang ngasih? Kayaknya Gracia ya. Iya. Yaudah, PR buat kamu ya. Iya. Ya wis. Oke, Saya nggak tahu penyanyi tapi makna lagunya. maksud Kak Ando, kamu dengar lagu ini tuh pertama kali kok jadi bisa jadi Rema tuh siapa yang nyanyi? Sebenarnya ini bukan karena siapa yang nyanyi, tapi ini juga apa ya? Hmm. Lagu ini juga menjadi apa ya, dalam kehidupan saya karena saya pernah mengalami kejadian ya pada waktu saya masih kelas 2 SMA. Kejadian pasal berapa? Oh, bukan kitab kejadian. Oh, tapi bukan kitab kejadian. ada satu peristiwa. Oke, apa peristiwanya coba? Jadi Keraskan tolong suaranya. pada waktu saya masih SMA, mungkin kelas 2 SMA, tepat waktu hari Minggu, saya sama teman-teman saya kira-kira 6 orang, kami pergi ke pantai gitu, ke pelabuhan, untuk tujuannya memang untuk berenang gitu. Oke. Ya, waktu itu kami juga ada orang-orang dari dekat-dekat pantai lah. Mereka juga pandai berenang kan. Mereka renang-renang di situ, terus mereka pergi ke perahu yang jaraknya dari pelabuhan itu kira-kira 50 meter. Terus teman-teman saya juga, ayo kita ke sana tanding siapa lebih cepat sampai 50 perahu. meter Iya, 50 meter. untuk mengejar kapal yang di 50 meter itu. Kapalnya nggak ada orang, udah berhenti. Iya, maksudnya kamu sama teman-teman tanding berenang Iya. di tengah lautan supaya Iya. ke kapal tersebut. Iya. Waduh. Terus Ya. Pada waktu kami musik sampai ke kapal itu, dari pelabuhan ke kapal, kami masih kuat lah, masih bisa. Oke. Tapi pada waktu perjalanan pulang di tengah Hmm. jalan itu kaki saya sudah tidak bisa bergerak, tangan sudah tidak bisa bergerak. Kram ya. Iya. Saya cuma berkata di dalam hati pada waktu itu, ya Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Saya juga baru ingat pada waktu itu rupanya saya telah bersalah. Karena sebelumnya pada waktu itu kan hari Minggu, di tengah ibadah saya pergi. Oh. Di tengah ibadah saya pergi, udah cabut langsung pergi ke Tunggu. Teman-temannya Al waktu itu orang Kristen atau gimana? Kristen semua, nggak Orang- ibadah semua. Enggak ibadah semua. Iya. Berarti golonganmu golongan luar biasa ya. Iya. Oke. Lalu di tengah itu kamu waktu nyampe kuat, tapi begitu mau pulang Iya. kuat, tidak kuat. Tidak kok, di tengah jalan udah menyerah. Siapa saja yang menyerah waktu itu? Cuma 3 orang, yang 3 orangnya nggak berani, tapi yang 3 orangnya karena ditantang ya udah ayo. Oh, jadi kamu yang berenang itu kamu sama dua 2 temenmu. orang temanku ya. Yang 3 Terus orangnya yang- nonton. Terus yang lemah di tengah jalan siapa? Kamu toh? Iya. Teman-temanku juga agak lemah juga sih, tapi yang paling di belakang saya. Oh, kamu paling belakang. Iya. Nah, terus ceritanya gimana kok sampai selamat? Iya. Terus Tiba- saya merenungkan kan kesalahan saya. Tuhan, saya tadi bolos waktu ibadah, maafkan saya Tuhan. Terus saya juga udah minta izin sama mama saya, terus nggak diizinkan. Karena nggak diizinkan ya udah cabut aja. Tinggalin aja. Oh, oke. Iya. Saya terus memohon kepada Tuhan, saya memohon pertolonganmu Tuhan, supaya saya bisa selamat Tuhan. Ya, meskipun pada waktu itu saya minum air laut itu banyak, lumayan banyak, Rasanya apa tuh? asin. Oh, asin ya. Berarti sudah tahu kamu rasanya air laut ya. Iya. Terus kok bisa selamat? Kamu berenangnya Pelan-pelan terus, yang keram yang mana? Kaki kiri, kaki kanan? kaki kiri, Kaki kiri. Terus berenangnya gimana? pelan-pelan terus. Yang penting lama sekali baru saya sampai. Ya Kadang nyebur, Tuhan. terus naik lagi, nyebur naik lagi. Kamu nggak teriak minta tolong? Ya enggak, teman-teman saya juga udah lemah juga, udah nggak bisa nolong. Untung kamu selamat ya. Iya, mungkin kalau saya tidak diselamatkan Tuhan, mungkin kita tidak bisa bertemu, tapi karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan Tapi saya, lagu itu kan belum ada waktu itu. kita bisa bertemu. Ada lagu itu sudah. Udah ada sih. Lagu itu sudah ada ya. Kamu udah dengar? Atau kamu kaitkan aja? Tapi saya dengar ini mulai dari sini sih. Tapi itu memang Oh, kamu dengarnya di sini. Tapi lagu ini mengingatkan kamu kejadian di masa lampau bahwa oh dulu memang kalau nggak karena kemurahan Tuhan, aku sudah nggak ada.
Oh gitu. Ya udah deh, daripada kamu nangis, nyanyi dulu ya. Oke, silakan nyanyi rapnya. 2 kali rapnya ya. Oke. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Wow, luar biasa. Kisahmu rupanya kita barusan tahu ini. Kakak pernah cerita sama kakak siapa? Belum pernah? Iya, karena kalau orang tuamu kamu kasih tahu, kamu dimarahin justru. Makanya kamu jangan nakal. Betul ya? Makanya kamu jangan lari dari ibadah. Gitu ya. Jadi dari situ kamu sudah nggak mengulangi kesalahan lagi? Sudah nggak pernah lari ya. Jadi sudah tidak menganggap bahwa ibadah itu sepele lagi. Jadi benar-benar ibadah diikutin dari awal, tengah sampai akhir, baru boleh beranjak, begitu ya. Oke, terima kasih Kak Al. Terus lagu yang kedua apa? Kak Al? Lagu yang kedua itu lagu Semusim Berlalu. Semusim berlalu. Iya. Emang ada apa dengan musim kehidupanmu? Sebenarnya lagu ini juga saya baru tahu ya waktu saya merantau di sini. Jadi saya baru menyadari arti makna dari lagu ini, di mana di dalam setiap musim kehidupan saya, ketika saya tidak berada di daerah tempat kelahiran saya, Tuhan selalu melindungi saya. Amin. Tuhan selalu menjaga saya, memenuhi segala kebutuhan saya. Oke. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Semusim berlalu. Tuhan selalu pelihara hidupmu. Pernah enggak kekurangan hidupmu? Enggak. Selalu tercukupi meskipun di tanah kelahiranmu. Selalu makan ada, beli jajan ada, gimana? Krisis apa nih? Oh, karet. Oke. Biasanya normalnya? Berarti Al ini di tempat kelahiranmu membantu orang tua juga, menderes ya namanya, menderes karet ya. Waduh, jadi kamu ini petani karet yang bertobat ya. Jadi kamu petani karet yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, begitu ya. Iya. Dan ya sebenarnya ada filosofi dikit sih tentang karet. Hidup kita seperti karet seharusnya, ya kan? Betul ya? Yang dipantulkan, bukan di atas, tapi justru kadang-kadang bukan kadang-kadang, kembali lagi dia. Jadi kenyal juga, jadi tahan terhadap kondisi, ya. Tapi bedanya karet tidak pernah lari dari ibadah. Oke. Lagu yang kedua judulnya apa? Semusim Berlalu. Semusim Berlalu, nyanyikan ya. Oke, silakan.
Lebih luas dari samudra, Amin. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Yes. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan. Bagus nyanyinya teman-teman. Ya. Jadi Al bersyukur, semusim berlalu, Al selalu dipelihara Tuhan. Amin. Ada pesan lagi enggak kira-kira di Ya, balik lagu semusim berlalu ini? Kan barusan juga kamu dengar katanya. ya. Tahu enggak siapa yang nyanyi lagu ini? Sebenarnya saya juga kurang menyelidiki sebenarnya sih. Tapi saya hanya mengerti arti maknanya aja. Iya. Karena sering bernyanyi juga. Ya kan dorong setiap kita juga teman-teman minimal tahulah siapa yang menyanyikan. Karena setiap orang yang menyanyikan juga mereka punya cerita sendiri loh. Iya. Kenapa mereka bisa menyanyi lagu itu, menciptakan lagu itu. Kayak kemarin itu saya ingatkan waktu Mas Zeva bersaksi dia Non Like You, itu ada behind the songnya siapa si penyanyinya, dia mobilnya dirampok sama orang segala macam ya. Jadi Kando kasih tahu yang nyanyi lagu ini tuh NDC ya, tapi personalnya cari sendiri. Ada lagi pesannya mungkin Kal? Ya, kita dalam setiap musim kehidupan kita mungkin banyak sekali ya masalah dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi pengharapan kita hanya dalam Tuhan. Kita jangan pernah berputus asa, Amin. karena Tuhan pasti akan memberikan kecukupan dalam setiap kehidupan kita dan menjaga dan memenuhi kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Oke. Itu aja. Sudah Sudah. selesai ya. Nah. Baik teman-teman, tadi sudah kita saksikan kesaksian dari saudara Angga Lulu. Semoga teman-teman, mungkin juga Bapak Ibu, sebab saudara-saudara, saudara-saudari yang menyaksikan mendapat kekuatan yang baru. Mana lagunya tadi, oleh karena kemurahan Tuhan, dia diselamatkan karena berenang di laut. Ya kurang kerjaan sih sebenarnya. Tapi gimana lagi anak muda ya. Ya, Ya namanya anak muda. punya everybody punya cita sendiri-sendiri lah. Ya. Terus yang kedua tadi NDC. Apa tadinya? Semusim berlalu. Baik, semoga Kando juga percaya, kami semua ada di sini percaya, kesaksian dari Al dapat menjadi berkat. Siapa kira-kira nanti teman kita yang kedua akan bersaksi tentang lagu yang diceritakan dalam kehidupannya. Sampai jumpa di tempat yang berbeda. Sampai jumpa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus. Yes, kekudusan melingkupiku kasih-Mu.
mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamat hidupku. Ku menjadi cipta yang baru oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melikuti kasih-Mu Tuhan, mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Yes, Lord. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi cipta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi cipta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik teman, tadi kita sudah mendengarkan pujian yang menjadi kesaksian dari teman kita, siapa namanya? Friska, ya. Tadi kita sudah menyanyikan bareng-bareng bersama-sama. Sekarang kita mau dengarkan kenapa Friska memilih pujian, akan diceritakan. Yes. Usia 13 tahun. Oke. Saya masih SMP. Oke. Saya SMP di Sidoarjo. Oke. Kebetulan pada saat SMP saya punya 5 sahabat. Itu Oh. cewek-cewek semua dan puji Tuhan, kelima-lima ini tuh anak Tuhan semua. Oke, Nah, puji Tuhan. Ketika kita mulai kenal kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu kita tuh selalu penyembahan atau saat teduh di depan kelas. Oke. Jadi di depan kelas, di tangga atau dimanapun kita tuh selalu saat teduh. Oke. Sekalipun kita jam kosong di kelas itu kita tuh selalu saat teduh berlima gitu. Dan kita cewek-cewek tuh selalu sukaannya tuh nyanyinya lagu ini, Oh. lagu Oleh Kuasa Darah-Mu itu. Iya. Jadi setelah seiring berjalannya waktu, setelah SMA kita mencar gitu, satunya di Surabaya, satunya di Sidoarjo. Oh. Tapi kita tetap untuk Komunikasi. through dan sebagainya gitu. Jadi udah selama SMA tuh jarang banget nyanyi lagu ini gitu. Sedangkan selama 3 tahun SMP kita selalu nyanyi ini setiap pagi mau masuk sekolah itu kita tuh selalu nyanyi lagu ini. Istirahat jam kosong, pulang sekolah itu kadang kita nyanyi ini gitu. Oke. Tapi setelah seiring berjalannya waktu setelah SMA, Oke. ya sering-sering juga sih kita temu kangen berlima gitu. Mereka yang nyamperin saya ke Surabaya, kita sering terakhir itu ya SMA kelas 3 kita Oke. kumpul berlima full tim Full itu. tim ya. Terus setelah itu masuk ke kuliah kita sudah nggak pernah sama sekali. Oke. Karena teman-teman kita udah kuliah, ada yang di Bali, ada yang di Jember, ada yang kerja gitu. Jadi kesibukan itulah yang bikin kita sampai
tidak pernah ketemu gitu Oke, selama paham. setelah SMA. Baru-baru ini saya awal-awal COVID itu tahun 2020-an, Hmm. saya dengar kalau salah satu dari teman kita itu memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Oh my God. Itu bikin kita berempat itu kayak sedih banget, hancur banget gitu. Nah, Padahal iya. kita sudah berusaha untuk nge-reach dia lagi untuk Iya, iya. kenapa, apa, what's wrong gitu, Iya, kayak iya. ada masalah apa gitu. Iya, iya. Jadi tapi ternyata dia sudah membangun tembok dan Hmm, menutup komunikasi dengan kita. paham, paham. Jadi ya lagu ini mulai saya dengerin lagi gitu karena Yes. jujur kangen gitu. Berlima lagi gitu saat itu gitu. Sekarang jadi Oke. guyon-guyonnya ya nggak bisa saat teduh berlima lagi gitu. Iya. Sekarang cuma bisa berempat, bertiga gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang betul ya, lagu Obi Mesak bilang masa-masa indah sekolah itu tidak bisa. Ya memang masa-masa SMP, masa-masa SMA itu masa-masa paling indah memang ya dalam kehidupan. Ya sama lah, Kak Ando juga pernah merasakan begitu. Dan lagu ini membawa kamu ya sebenarnya mengingatkan persekutuan kalian ya. Dan sekaligus mengingatkan why teman satu sudah tidak keluar dari lingkaranmu ya. Oh, oke, paham. Out of the circle. Iya, ya. Semoga ya kita sebagai anak Tuhan memang yang namanya kesetiaan kepada Tuhan itu tidak hanya di bibir sih ya. Memang perlu diperjuangkan. Ya saat teduh memang itu perlu. Tetapi ada juga saat-saat di mana kita seperti Yesus datang, dia mengorbankan sesuatu dirinya sendiri. Terlebih-lebih kita. Ya, Kando berharap pelajaran dari kehidupan persahabatannya Friska dan teman-teman ini tidak terjadi kepada siapapun yang menonton acara ini. Bahkan kita semakin setia. Bahwa tadi liriknya apa? Oleh kuasa darahmu menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Friska pernah mengalami hal seperti ini? Maksudnya mau keluar gitu? Oh Enggak, puji Tuhan. Tidak. Jangan sampai ya. Ya. Yes, puji Tuhan. Oke, ada lagi? Selain cerita ini, selain kisah kehidupan teman-temanmu, mungkin kehidupanmu sendiri pribadi? Ada kaitannya enggak? Apa di lagu yang kedua kaitannya? Di lagu yang kedua. Oh, lagu yang kedua. Ya wis, langsung lagu kedua. Lagu kedua judulnya apa? Lagu kedua judulnya Tuhan Selalu Menolongku. Tuhan Selalu Menolongku. Kalau bahasa Jawanya apa tuh? Gusti boten sare. Apa? Ayo bahasa Jawa coba, ayo. Gusti always help me. Apa bahasa Jawanya, ayo. Mungkin Kakak Sepa jadi media multimedia atau Mas, apa Mas? Loh, Tuhan selalu menolongku, bahasa Jawanya apa? Gusti Yesus. boten sare. Ya wis. Bahasa Inggris. God always help us. kami lah. Iya, kan Help. Tuhan selalu menolong kita. Help me. Kok judulnya Help Me. Help me. Iya. Ya wis lah. Bapak Ibu, kalau yang menonton mohon maaf karena kayaknya nih pemuda lebih pasti bahasa Inggris daripada bahasa Jawa. Ya habis ini sekali-sekali ya mungkin ada lagu bahasa Jawa kita nyanyikan nanti di YouTube ya. Oke, kenapa Friska memilih pujian ini? Kan pujian ini baru-baru banget ya, fresh. Baru. 2019 ya. Iya, pas COVID mulai muncul, datang. datang. Dan lagu ini pun juga kayaknya seperti imun ya.
Imun. meningkatkan imun Iya. ya. Gimana? Silakan ceritakan. Iya, lagu ini baru-baru muncul ketika COVID lagi masuknya Hmm, di Indonesia. Indonesia gitu. Ya. Jadi awal-awal tahun 2020-an ya, itu kan sudah mulai online semua. Hmm. Sudah mulai semua online, kuliah, yang bekerja maupun Ya. yang beribadah gitu. Ya. Saya selama beribadah online, saya tuh paling seneng ikut kebaktian di gereja salah satu gereja. Ya. Salah satu gereja. Iya. Salah satu gereja ini nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba tuh menyanyikan lagu ini gitu. Yang saya sebenarnya nggak tahu lagu ini dari awal gitu. Ketika saya mulai merenungi itu muncul lagu ini gitu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku gitu. Dia mengenyangkanku. Itu tuh langsung kayak wah, iya sih benar gitu. Iya. Karena semua orang merasakan, semua orang itu pasti merasakan dan pasti terkena dampak COVID ini gitu. Betul. Jadi ya saya pribadi ya benar-benar merasakan dampak dari COVID ini tuh sebegitu hancurnya gitu, sebegitu downnya gitu. Ya. Tapi ketika saya beribadah itu, saya dengar lagu ini, kok enak ya. Awalnya tuh cuma sebatas kayak, kok enak ya lagunya gitu. Jadi ya saya searching, terus saya download, saya dengerin terus gitu. Karena kapan hari itu COVID semakin meningkat ya. Jadi naik turun terus bermutasi lagi gitu. Jadi kayak makin imunnya tuh makin turun gitu bener. Kayak makin down down gitu. Ya, kepikiran ya. Semuanya gitu. Jadi di saya tuh COVID ini benar-benar ngejatuhkan saya banget. Ya. Tapi lagu ini tuh kayak benar-benar nge-up banget kayak. Jadi kayak nggak sampai jatuh yang tergeletak gitu tuh. Jadi lu cepat sadar gitu ya. Iya, pujian ini tuh wake jadi up kayak, gitu ya. Oke. Jadi kayak membangkitkan saya kayak semangat gitu. Kayak walaupun saya tertatih-tatih gitu, tapi tetap lagu ini tuh kayak jadi pacuan saya gitu untuk semangat gitu. Bahwa Tuhan selalu menolongku. Bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya? Nggak tahu juga. Ya sudah habis nih PR. Ya. Kalau Kak Ando dengar lagu ini sebenarnya waktu itu ya sebagai pemusik ya. Siapa tuh yang nyanyinya tuh? Michael ya. Ya, Michael Panjaitan waktu itu dia kan punya vlog sendiri dia tuh. Saya sebenarnya sudah tahu lagu ini. Tempatnya sama satu lagi ada cewek tuh. Dia kolaborasi. Jadi kalau dengar lagu ini sebenarnya sudah kerasa sih, kayaknya ini nanti bakalan dinyanyikan nanti di ibadah. Tapi setelah itu lupa cari judulnya apa sih tadi, liriknya apa sih, lupa. Nah terus 3 minggu apa 1 bulan baru keluar dan lagu itu memang ya usulannya kamu toh. Nah dan Kak Ando sih tahu banget kalau lagu itu memang full pergumulan ya. Jadi full pergumulan di mana ya seperti kita memang di bottom lah, di nol lah, atau mungkin di minus. Tapi ketika dengar lagu itu memang meningkatkan bahwa alam sadar kita tuh kayaknya kesentil bahwa firman Tuhan itu bisa menguatkan kita. Bahwa rambut jatuh itu pun seizin Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, entah itu COVID, entah itu pribadi kita sedang down apa, semuanya diizinin Tuhan. Begitu ya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan, Dia pasti menolong. Begitu ya. Menangis rasanya. Tuhan Yesus tolong. Selain ada lagi pesannya mungkin ini Rizka mau menceritakan kesimpulannya, silakan disampaikan kepada teman-teman. Ya buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama saya gitu, mungkin merasa kok akhir-akhir ini tuh makin kesini tuh kok makin down ya gitu. Karena banyak juga kayak sharing dari teman-teman atau teman-teman tuh banyak curhat juga ke saya kalau mereka itu kayak
kok down banget ya, hidup ini kok rasanya kayak saya ini paling terpuruk banget gitu. Kayak seakan-akan itu kok aku ini paling susah gitu dibanding teman-teman yang lain gitu. Kadang orang kan sawang sinawang ya, Ya. lihat orang gitu kayak kamu enak ya hidupnya gitu. Padahal nggak tahu aja gitu di baliknya mereka juga punya proses Iya. sesuai dengan bagian-bagiannya mereka Betul, gitu. betul. Kadang bahkan saya juga sempat menguatkan sahabat saya sendiri dengan lagu ini gitu, dan akhirnya setelah berjalannya waktu dia bilang ternyata bener ya, makasih ya udah nyemangatin gitu. Puji Tuhan. Karena lagu ini tuh aku benar-benar kayak bisa survive gitu. Iya. Jadi lebih bisa survive-nya lebih lagi gitu. Iya. Dan buat teman-teman yang ngerasa kayak udah down gitu atau ngerasa kayak kok Tuhan ini kayaknya nggak kasihan ya sama aku gitu, kayak Tuhan ini nggak lihat aku menderita banget gitu. Jangan pernah merasa kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian hidup di saat ini gitu ya, kalian masih bisa makan, masih bisa dipelihara Tuhan, itu benar-benar luar biasa. Itu jadi ucapan syukur buat saya pribadi ya. Kalau Tuhan itu pasti mencukupkan, Tuhan itu pasti memelihara kalian semua. Kalau kalian merasa kalian hidup kalian down dan lain sebagainya, itu kalian tinggal curhat aja sama Tuhan gitu. Karena di masa-masa sulit inilah Tuhan izinkan kita diproses untuk menjadi bejana yang lebih baik, lebih bagus lagi, dan lebih bernilai lagi value-nya gitu. Dan selalu ingat, sehabis badai, sehabis hujan ada pelangi. Jadi gini, Ando tambahkan dikit, tidak ada orang yang tidak terdampak COVID-19 ini. Entah itu dampaknya bagus, entah itu dampaknya negatif, tidak bagus. Tapi mayoritas ya, hampir 90% lebih lah, semua orang di dunia mengalami dampak. Dari perusahaan-perusahaan besar sampai perusahaan menengah, perusahaan kecil, bahkan keluarga-keluarga Kristen juga banyak yang berdampak, perceraian, broken home segala macam. Tapi percayalah, ketika kita kembali ke Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan beri kekuatan. Gitu ya. Oke. Baik, sudah nyanyi belum? Belum. Sebagai penutup, tadi di awal kita langsung nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pujian ini cukup refnya saja. Silakan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari nyanyikan sama-sama di rumah. Tuhan selalu menolongku. Amin. Kami percaya selalu menjagaku. Dia menjagaku, tak terjatuh tanpa
tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolong kami. Percaya Tuhan selalu menolong kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Bapa, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih karena ini adalah akhir dari acara ibadah Youth Behind the Song part yang ketiga. Tuhan, seperti pujian terakhir, bahwa Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi setiap kami, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan hikmat, memberikan pengertian dalam segala kondisi yang kami alami. Kami percaya shalom yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, Tuhan telah tinggalkan sehingga kami boleh Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Damai sejahtera kami tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada, karena keadaan yang ada akan selalu berubah. Tetapi damai sejahtera kami ada di dalam janji-janji Tuhan sendiri. Makasih Bapa, Roh Kudus beri kekuatan yang baru bagi setiap kami di tempat ini dan yang menonton. Berkat rahmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kebajikan kemurahan Tuhan belaka, itu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Sampai jumpa minggu depan Behind the Song. Dadah.